Halo guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bareng gue, Rehan, tentunya di channel gue, Ray Creator. Untuk kali ini gue bakal bacain Q&A yang emang udah gue post di Instagram kemarin. Dan gue bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian di video ini. Bagi kalian yang belum follow Instagram gue, langsung aja follow di sini. Oke, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Check it out. Oke guys, langsung aja. Jadi kemarin gue sempet bikin story kalau misalkan gue ngadain Q&A untuk 6.000 subscriber mau pada jawab atau enggak. Dan jawaban dari follower gue di Instagram itu 80% menyebutkan bahwa mereka bakal jawab gitu. Walaupun nggak semua, mungkin ya nggak semua follower gue di Instagram itu jawab pertanyaannya, tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar postingan Instagram gue. Dan inilah beberapa pertanyaan yang bakal gue jawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, yang pertama datang dari Novi Widya HS _ Bagaimana kehidupan di Jepang? Apa motivasi bekerja di Jepang? Nah, ini dua pertanyaannya, jadi gue bakal jawab satu persatu. Bagaimana kehidupan di Jepang? Kehidupan di Jepang tuh pokoknya gitu lah, beda banget sama kehidupan di Indonesia yang dimulai, karena Jepang dengan Indonesia memiliki kultur yang berbeda. Jadi misalkan dengan di Jepang sering banget nih makan makanan mentah, kayak misalkan sushi, sashimi gitu, ada makanan mentah. Di Indonesia jarang banget kan makan makanan mentah. Terus ada juga yang namanya tamago kake gohang, itu nasi dengan telur aja gitu. Di Indonesia nggak pernah gitu kayak gitu. Itu terus kayak misalkan budaya berbaris dan lain sebagainya, buang sampah dan lain sebagainya, itu memiliki beda banget sama di Indonesia sama di Jepang. Jadi kalau bisa disebutkan bagaimana kehidupan di Jepang, senang banget. Itu sangat senang. Gue senang banget hebatnya tinggal di Jepang kayak gitu. Dan apa motivasi bekerja di Jepang? Kalau gue pribadi gak ada motivasi untuk bekerja di Jepang, cuman ya karena kemarin gue ibaratnya cari kerjaan di Indonesia agak susah, ya udah gitu kerja aja ke sini. Toh di Jepang juga memiliki peluang kayak gitu. Pertanyaan kedua datang dari Ardi _ Jahil, L-nya 2 aja. Nah, pertanyaannya, Bang mau tinggal di Jepang berapa lama? Kalau misalkan dari struktur kerja gua, ibaratnya dari kontrak gua, itu kerjanya 3 tahun. Tapi gua bisa pulang kapan aja sih sebenarnya kalau misalkan gua mau. Nah, setelahnya 3 tahun kemungkinan gua pengen berangkat lagi ke sini. Rencananya, itu pun kalau misalkan gua masih ada umur dan masih dikasih kesempatan untuk bisa bekerja di Jepang lagi kayak gitu. Rencananya gua mau nambah lagi setelah kalau 3 tahun gue pulang, dan gue rencananya pengen nambah lagi kayak gitu. Next, ini masih ada pertanyaan dari Ardi _ Cahil dengan orang yang sama dengan pertanyaan yang kedua. Dia menanyakan, Bang, kalau biar dapat AdSense YouTube itu berapa subscriber? Minimal untuk syarat memenuhi AdSense di YouTube itu 1000 subscriber ya. Jadi 1000 subscriber sama 4000 jam tayang kayak gitu. Pertanyaan keempat ya. Pertanyaan keempat dari Anissa ALFH, apa sih? Alif kali. Pertanyaannya, udah dapet cewek Jepang belum? WK. Jawabannya belum. Kalau mau dicariin punya kenalan teman Jepang, langsung call-in gua. Oke. Pertanyaan selanjutnya datang dari Eric _ Lauren. Jodoh kita besar kemungkinan di Jepang gak ya? Jawaban gua tergantung ikhtiar lu. Kalau misalkan emang lu nginginin mempunyai keinginan itu untuk memiliki jodoh orang Jepang, lu datang dulu ke sini gitu. Lu datang dulu ke Jepang supaya besar kemungkinan lu mendapatkan jodoh orang Jepang kayak gitu guys. Next, pertanyaan selanjutnya datang dari Gunawan _ Onggo. Enakan makanan Indonesia apa Jepang? Susah banget sih ya. Tapi sebenarnya enakan masakan Indonesia sih. Enakan makanan Indonesia. Kenapa? Karena lidah kita, lidah Indonesia gitu kan, banyak yang emang di Indonesia tuh kayak makanannya kaya dengan rempah-rempah, kaya dengan bumbu-bumbu gitu. Jadi masakannya itu terasa enak banget di mulut gitu. Beda halnya dengan di Jepang. Tapi di Jepang juga ada beberapa makanan yang emang gue suka tentunya. Tapi nggak semua, karena kebanyakan makanan di Jepang itu mengandung daging babi dan juga
minyak babi kayak gitu deh, makanya gue gak bisa makan. Jadi kalau misalkan ditanya enakan makanan Jepang apa Indonesia, gue memilih makanan Indonesia. Next, pertanyaan selanjutnya datang dari siapa nih? Datang dari Mustikoa Siap. Oke, gak usah dijawab. Next, pertanyaan selanjutnya. Itu ada juga ya yang komen kayak gitu, parah banget. Ternyata dari follower gue ternyata ada juga yang pengen banget dia komen kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Yopi Fatima. Kapan pulang ke Indonesia? Aduh, kapan ya? Sebenarnya pengen banget sih pulang ke Indonesia. Jadi sebenarnya tanggal 29 kemarin gue libur, tanggal 29 sampai tanggal 7 sampai tanggal besok gue libur gitu, bener-bener libur panjang. Kalau di Jepang ada istilah yang namanya Golden Week. Nah, pas libur kemarin gue pengen rencananya gue pulang aja ke Indonesia ya, kayaknya enak banget nih pulang ke Indonesia gitu dengan liburan panjang kayak gini. Tapi dengan adanya pandemi corona kayak gini, gue mikir sekalinya gue bisa pulang ke Indonesia, tapi gue cuma bisa sampai bandara doang gitu. Gue gak bisa pulang ke kampung gue karena jalan tolnya ditutup dan lain sebagainya. Maka dari itu gue yang tadinya mau pulang ke Indonesia jadi gak jadi untuk di tahun sekarang. Mungkin tahun depan ataupun tahun depannya lagi kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya datang dari Evi Fatmala 26. Pertanyaannya, apa yang paling dikangenin dari Indonesia? Yang paling gue kangenin adalah teman-temannya. Itu yang paling gue kangenin. Jadi gimana? Gue memiliki banyak teman-teman gitu dari berbagai kalangan, dari mulai kalangan di sampai kampung gue gitu. Terus gue juga memiliki teman dari beberapa komunitas, bahkan gue juga memiliki teman dari organisasi yang dinaungi oleh Polres langsung gitu, oleh kepolisian. Dan itu yang membuat gue kangen, pengen pulang. Jadi suasana ngobrol bareng teman-teman dan lain sebagainya itu yang bikin gue kangen sama Indonesia. Next, untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Faisal N Farhan, dan ini teman gue jadi mantap. Pertanyaannya, tempat wisata yang udah dikunjungi dan bisa dijadiin rekomendasi buat dikunjungin. Nah, tadi pagi gue baru postingan di Instagram gue, makanya bagi yang belum follow akun Instagram gue bisa langsung follow di sini. Ini Instagramnya. Itu gue posting ada 7 lokasi yang emang gue rekomendasiin kalau misalkan kalian datang ke Jepang. Dan itu 7 lokasi itu udah gue pernah kunjungin dan keren-keren banget. Tapi kalau misalkan tempat wisata yang udah dikunjungin, untuk di Jepang sendiri, gue wilayah Tokyo hampir semua udah gue kunjungin. Dari mulai Akihabara, Shibuya, Harajuku, terus Odaiba dan lain sebagainya itu udah pernah gue kunjungin. Dan kalau misalkan bisa dijadiin rekomendasi buat dikunjungin, banyak sebenarnya, semua juga gue rekomendasiin karena bagus-bagus banget untuk lokasinya. Tapi karena gue adalah orang yang termasuk hobi yang belanja dan juga hobi dengan teknologi ataupun kayak misalkan lebih ke arah komputerisasi dan lain sebagainya, makanya kalau gue biasanya lebih suka jalan-jalan di Shibuya dan juga Akihabara kayak gitu. Tapi kalau misalkan selain daripada itu, misalkan ada yang hobi puncak, gue rekomendasiin untuk datang ke Gunung Fuji. Itu keren banget di sana, view-nya bagus banget. Kalau misalkan hobi dengan misalkan pantai-pantai, bisa datang ke Okinawa kayak gitu. Itu yang bisa gue rekomendasiin buat kalian semua yang pengen datang ke Jepang. Pertanyaan selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir dari beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram gue. Dan kita bacain pertanyaan terakhir. Ini datang dari Rifki Tahir. Dia nanya agak panjang. Udah pernah nyobain tempat pemandian air panas di Jepang belum? Onsen kalau nggak salah bahasa Jepang. Ya benar banget, pemandian air panas tuh bahasa Jepangnya onsen. Nah, kalau ditanya udah pernah nyobain ke sana atau belum, jawabannya belum pernah. Selama 1 tahun ini gue belum pernah jalan-jalan ke onsen dan nggak mau jalan-jalan ke sana. Kenapa? Karena untuk di pemandian air panas di Jepang tuh benar-benar yang gua tahu katanya dari orang-orang, kita benar-benar nggak pakai baju dari atas sampai bawah, itu benar-benar kita lepas semua dan masuk ke sana bareng-bareng sama orang-orang yang lainnya, dan itu bakal cici banget kayaknya. Gua ngelihat barangnya orang gitu kan, parah banget. Gua nggak mau untuk datang ke sana. Oke, mungkin itu untuk beberapa pertanyaan. Ada 11 atau berapa gitu pertanyaannya, gue lupa lagi.
Mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawabin di Q&A kali ini, di Q&A spesial 6.000 subscriber. Terima kasih banget yang udah tanya di akun Instagram Ray_official gitu. Dan terima kasih juga yang udah nonton di video part ke episode kelima di episode series juga kali ini. Dan so, mungkin ini udah berapa menit lagi ke azan maghrib. Jadi azan maghrib wilayah Jepang tentunya ya. Jadi tinggal berapa menit lagi, jadi gue bakal siap-siap untuk persiapan buka puasa. Dan bagi kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semangat, tetap semangat untuk puasanya karena tinggal beberapa minggu lagi ya, menuju ke Hari Raya Idul Fitri. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. See you next video. Salam Ray Creator, stay at home.